Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizwana Almadaniya, NIM 312051013 dari kelas 2 di tingkat PJJ Teknik Informatika A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat, yaitu tentang I2 Application Structure. Untuk slide pertama yaitu kita masuk di overview. Aplikasi Y2 menganut pola desain MVC atau model view controller. Model adalah model mempresentasikan data, logika, bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View untuk merepresentasi masukan atau keluaran ke atau dari model. Lalu controller yaitu menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi Y2 juga memiliki entry script PHP yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Untuk modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi Y2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modules. Filters merupakan merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Widgets yaitu merupakan objek yang biasanya diletakkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Untuk selanjutnya adalah kita masuk ke struktur aplikasi Y2, yaitu ada modul, kemudian entry script, application, controller, application komponen, filter, model, view, widget, dan asset bundle. Untuk selanjutnya adalah entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini. 1. Mendefinisikan konstanta global. 2. Meregister komposer autoloader. 3. Mengikutsertakan kelas Y. 4. Membuat konfigurasi aplikasi. 5. Membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi. Dan yang terakhir, memanggil fungsi y/base/application run untuk memproses permintaan. Note, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Untuk entry script aplikasi web, bisa kita buka di VS Code, ada di index.php seperti ini. Di sini ada comment of the following to line deploy to, sama seperti yang ada di PDF, ada define y or define y debug true, kemudian define y environment or define y and dev, kemudian dan seterusnya. Selanjutnya adalah application. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui y.2app. Konfigurasi dari application juga dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web PHP. Nah, seperti ini. Di sini berisi hampir sama seperti yang ada di PDF, yaitu ada ID, base, bootstrap, aliases, seperti ini. Selanjutnya adalah application property. Properti dari aplikasi Y2 dapat diakses melalui y, app, kemudian nama properti. Berikut ini adalah required property dari aplikasi Y. Y-based application adalah properti yang menyimpan dari
menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Gunakan hanya alphanumerik untuk ID. Y-based application base path adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Ada Y-based application name untuk menyimpan nama dari aplikasi. Kemudian ada Y-based application component merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada Y-based application modules merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Kemudian yang terakhir ada Y-based application default route untuk menentukan route yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site/index. Untuk slide selanjutnya adalah application components. Sebuah aplikasi Y2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan route dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut ini adalah contoh dari beberapa komponen inti dari aplikasi Y, yaitu ada 1, DB. DB yaitu mengelola hubungan dengan database. Error handler, yaitu menangani error dan exception pada PHP. User, yaitu menangani autentikasi user dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya adalah controllers. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respon. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti formatnya. Misalnya, controller ID controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Sebagai contoh adalah seperti berikut. Dosen controller.php, yaitu merupakan file controller untuk controller dengan ID dosen. Kemudian ada controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Contoh action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan route dengan format controller ID/action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui route jurusan atau create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui properti default action. Kemudian adalah controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa controller 1 dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP, headers, cookies, request parameter, dan lain-lain. 2 dapat memanggil metode dari models atau dari komponen lain. Ketiga, dapat menggunakan views untuk membentuk respons atau keluaran. Keempat, seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Pemrosesan ini seharusnya dilakukan dalam models. Yang terakhir yaitu seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Selanjutnya adalah models. Untuk model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri.
Sebuah model dapat memiliki atribut, atribut labels, validation rules, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses pada array. Contohnya adalah seperti ini. Ada namespace, app/models, use YII, class jurusan extends, YII/dp/active record, public test juga. Selanjutnya adalah models 2. Atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan GII, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut label secara otomatis. Validasi, yaitu setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi, jumlah huruf maksimal untuk telepon tidak boleh lebih dari 15. Email yang harus sesuai dengan bentuk penulisan, email yang valid, dan lain sebagainya. Proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules. Selanjutnya adalah model best practice. Secara garis besar, sebuah model berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Kemudian dapat berisi validation rules atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Kemudian dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Dan seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikutsertakan juga kode HTML, dan kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Dan yang terakhir, seharusnya tidak memiliki skenario yang banyak. Untuk slide selanjutnya adalah views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Gunakan metode y/helper/html.2.2 encode untuk menampilkan data teks. Gunakan metode y/helpers/html purifier.2 proses untuk menampilkan data HTML. Untuk contohnya kita bisa buka di view. Seperti berikut. Selanjutnya adalah view 2. Sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut, yaitu dengan menggunakan render, memanggil view, dan menerapkan layout. Kemudian render partial, memanggil view tanpa layout apapun. Kemudian render ajax, yaitu memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request Ajax. Yang terakhir adalah render file dan render konten. Dua metode ini relatif jarang sekali digunakan. Beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Selanjutnya adalah layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi Y. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main PHP. Tampilan umum yang memunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi Y, seperti menu, diletakkan dalam file main PHP ini. Contohnya adalah seperti berikut. Kita buka di view, kemudian di layout. Kita buka main PHP. Seperti itu. Selanjutnya adalah filter.
Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behavior pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Lihat pada program di samping. Nah, seperti ini contohnya. Public function behavior, return, kemudian access, class, only, dan close. Untuk selanjutnya adalah aset. Aset pada aplikasi ini merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh, file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi Y2 direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File CSS atau JS tidak secara langsung diinkludkan ke dalam view. Aset bundle diinkludkan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Dari jaringan web YII yang akan dari jaringan web. YII sendiri yang akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbaharui. Note, widget yang akan secara otomatis menginkludkan file aset yang dibutuhkannya. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.